Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Julianti. Saya akan di sini mempresentasikan sediaan obat setengah padat, yaitu pelajaran SP Farmaseutika. Bentuk sediaan obat setengah padat, yaitu salah satunya itu salep, krim, gel, suspensi, dan emulsi. Salep adalah persediaan setengah padat yang ditunjukkan untuk pemakaian tropikal pada kulit, selaput, dan emulsi. Yang pertama itu saya akan menyampaikan tentang salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang ditunjukkan untuk pemakaian tropikal pada kulit atau selaput lendir, atau bahan obat yang larut atau terdispensi homogen dalam dasar salep. Dispensi homogen dalam dasar salep yang cocok. Fungsi dasar salep: 1. Pembawa obat, penyejukan, protektif, emolion. Adapun bahan dasar pembuatan salep yaitu vaselin, parafin, adeslane, cera, ceteceum. Yang berikutnya itu tipe dasar salep. Dasar salep hidrokarbon, dasar salep serap, dasar salep tercuci, atau dasar salep larut dalam air. Yang kedua itu emulsi. Emulsi adalah suatu sediaan yang mengandung dua zat yang tidak saling bercampur, biasanya air dan minyak, di mana cairan suatu terdispensi menjadi butiran-butiran kecil dalam cairan yang lain dan distabilkan dengan emulgator yang cocok. Emulsi yang stabil harus mengandung 3 komponen utama yang disebut dengan fase terdispensi, medium terdispensi, dan bahan pengemulsi. Bahan pengemulsi disebut juga emulgator, yaitu bahan yang digunakan untuk membantu proses emulsifilatif yang stabil yang mengandung tiga komponen utama yang disebut dengan fase terdispensi, medium terdispensi, dan bahan pengemulsi. Bahan pengemulsi disebut juga emulgator, yaitu bahan yang digunakan untuk membentuk proses emulsifikasi. Ada 2 tipe pembentukan emulsi, tipe M atau A, di mana tetesan minyak atau fase internal terdispersi ke dalam fase udara atau fase internal, dan tipe A atau M, di mana fase internal adalah fase ekstern adalah minyak. Fase internal juga disebut dengan terdispersi, sedangkan fase internal juga fase kontinu. Dalam pembuatan emulsi dapat dilakukan dengan cara metode gom kering, metode gom basah, metode botol. Tipe emulsi: 1. Tipe O atau W, emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air sebagai fase eksternal, minyak sebagai fase internal. 2. Emulsi tipe W atau O, emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak sebagai fase eksternal, air sebagai fase internal. Gel menurut Formularium Nasional halaman 315, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zaran kecil senyawa organik atau molekul senyawa organik masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Menurut Farmakope edisi 6 halaman 7, gel merupakan semi padat terdispersi yang dibuat dari partikel organik
yang kecil atau monoorganik, yang besar terpenetrasi oleh cairan. Fungsi gel untuk obat yang diberikan secara tropikal, non-steril atau termasuk ke dalam lubang tubuh atau mata. Gel steril atau gel steril. Emulsi yang stabil harus mengandung 3 komponen utama yang disebut dengan fase terdifensi, medium terdifensi, dan bahan pengemulsi. Bahan pengemulsi disebut juga emulgator, yaitu bahan yang digunakan untuk membantu proses emulsifilatif yang stabil yang mengandung tiga komponen utama yang disebut dengan fase terdifensi, medium terdifensi, dan bahan pengemulsi. Bahan pengemulsi disebut juga emulgator, yaitu bahan yang digunakan untuk membentuk proses emulsifikasi. Ada 2 tipe pembentukan emulsi, tipe M atau A, di mana tetesan minyak atau fase internal terdifensi ke dalam fase udara atau fase internal, dan tipe A atau M di mana fase internal adalah fase ekstern adalah minyak. Fase internal juga disebut dengan terdifensi, sedangkan fase internal juga fase kontinu. Dalam pembuatan emulsi dapat dilakukan dengan cara metode gom kering, metode gom basah, metode botol. Tipe emulsi 1. Tipe O atau W, emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air sebagai fase eksternal, minyak sebagai fase internal. 2. Emulsi tipe W atau O, emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak sebagai fase eksternal, air sebagai fase internal. Gel menurut Formalium Nasional halaman 315, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zaran kecil senyawa organik atau molekul senyawa organik masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Menurut Farmakopeia edisi 6 halaman 7, gel merupakan semi padat terdifensi yang dibuat dari partikel organik yang kecil atau monoorganik, yang besar terpenetrasi oleh cairan. Fungsi gel untuk obat yang diberikan secara tropikal, non-steril atau termasuk ke dalam lubang tubuh atau mata. Gel steril atau gel steril.